الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, melanjutkan pelajaran Al-Qaulul Mufid fi Adillati Tauhid, dan kita masuki pembahasan tentang rukun-rukun iman. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, arkanul imani sittatun. Rukun-rukun iman itu ada 6. I'lam akhil muslim, ketahuilah wahai saudaraku muslim, waffaqani Allahu iyyak lima yuhibbuhu wa yardah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepadaku dan kepada kalian untuk melakukan hal-hal yang dicintai dan diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma sa'alahu Jibrilu anil iman, ketika Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa itu iman. Qala, maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa kutubihi wa rusulihi, dan kitab-kitabnya, para rasulnya, wal yaumil akhiri, dan beriman pada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang baik dan yang buruk. Faqala lahu Jibril alaihi salam, maka Jibril alaihi salam mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menerangkan tentang rukun-rukun iman tersebut, sadaqta, bahwa engkau telah benar dengan ucapanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Iman nomor hadis 50, dan Imam Muslim dalam Kitabul Iman nomor hadis 9 dan 10. Yang kedua, riwayat tersebut datang dari sahabat Abu Hurairah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim pula dalam Kitabul Iman pada nomor hadis yang ke-8 dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Wa hadza lafdhu hadithihi, dan ini adalah merupakan lafaz hadis yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana hadis ini dikenal dengan hadis Jibril, di mana Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sosok sebagai seorang manusia, lalu bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan tentang hari kiamat beserta tanda-tanda hari kiamat. Maka yang disebutkan di sini adalah tentang rukun-rukun iman. Yang ini adalah merupakan prinsip-prinsip di dalam beriman, di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa rukun iman itu ada 6 hal yang disebutkan dalam hadis ini. Beriman kepada Allah, yaitu mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, dan mengimani tentang rububiyatullah, bahwa Allah Jalla wa Ala yang menciptakan seluruh alam, yang mengatur dan yang memberi rezeki. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentang uluhiyahnya, bahwa hanya dialah yang berhak untuk disembah, tidak kepada selainnya. Dan beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan di dalam kitab Allah dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yaitu beriman kepada para malaikat, meyakini bahwa malaikat adalah merupakan salah satu makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan berbeda dari jin dan manusia. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya
dan memiliki sifat senantiasa taat kepada Allah. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah apapun yang diperintahkan, dan mereka mengerjakan apa saja yang diperintahkan kepada mereka. Dan para malaikat, jumlah mereka sangat banyak sekali dengan tugas yang berbeda-beda. Dan di antara para malaikat ada yang mereka merupakan para malaikat atau tokoh-tokoh yang dikenal sebagai malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tugas yang menghidupkan, seperti Jibril alaihissalam yang bertugas untuk membawa wahyu, menghidupkan hati-hati para hamba. Demikian pula Mikail, demikian pula Israfil. Mikail yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur rezeki para hamba, untuk menghidupkan yang mati dari makhluknya. Demikian pula Israfil yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan as-sur yang membangkitkan manusia dari setelah kematian mereka. Yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Ada yang kita ketahui, ada pula yang tidak kita ketahui. Di antara yang diberitakan kepada kita adalah Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim dan Musa, dan demikian pula Zabur. Dan yang terakhir adalah Kitabullah Al-Quran Al-Karim yang menghapus hukum-hukum yang terdapat di dalam kitab-kitab sebelumnya. Yang wajib adalah kita mengimani itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik secara global maupun secara terperinci. Yang keempat, beriman kepada para rasul, meyakini bahwa di sana ada para nabi dan rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak umat ini agar mereka kembali kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan para rasul yang dimulai dari Nuh alaihissalam hingga diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tilka ar-rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'dhin. Mereka adalah para rasul yang kami muliakan sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya. Yang berikutnya, yaitu yang kelima, beriman kepada hari akhir dan berbagai macam kejadian yang akan terjadi dalam peristiwa hari akhir tersebut. Dari dibangkitkannya manusia setelah kematian, dikumpulkannya mereka di padang mahsyar, didekatkannya matahari di atas kepala mereka, adanya hamba-hamba Allah yang diberi perlindungan pada yaumul qiyamah, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah tabaraka wa taala, tentang hisab, tentang ditimbangnya amalan, tentang as-sirat, berjalan di atas sirat, tentang surga dan tentang neraka, dan yang lainnya dari perkara-perkara gaib yang telah disebutkan dalam kitab Allah dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, beriman kepada takdir Allah, bahwa segala sesuatu telah ditetapkan dan ditakdirkan Allah Jalla wa'ala, baik yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi bagaimanapun bentuk kejadian tersebut. Wajib baik kita mengimani bahwa segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla yang baik dan yang buruk. Dan perlu diketahui bahwa apa yang ditetapkan oleh Allah pasti akan selalu ada kebaikan. Meskipun ditinjau dari sisi makhluk bahwa sebagian yang ditetapkan itu adalah keburukan. Namun hendaknya diketahui bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu melainkan dalam takdirnya ada kemaslahatan dan hikmah yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin.